Beberapa hari lalu, sosial media tengah dihangatkan oleh tweet dari Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono tentang sebuah mimpi yang ia ceritakan di akun Twitter pribadinya. Tweet yang ia tulis pada 19 Juni lalu membawa banyak penafsiran akan apa yang ia maksud sebenarnya, baik dalam hal sikap politik, sosial, ataupun yang lain. Mari kita lihat bagaimana isi dari tweet mimpi SBY dan mari kita bedah penafsiran tentang mimpi SBY tersebut. Tapi sebelum dibedah, kita akan membahas tentang biografi singkat SBY, jiwa seni dari SBY, dan selanjutnya opini tentang mimpi SBY yang ia ceritakan. Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY lahir pada 9 September tahun 1949 di Kabupaten Pacitan dari pasangan Raden Sukoco dan Siti Habibah. SBY memulai pendidikan sekolah dasarnya di Sekolah Rakyat Gajah Mada di Desa Purwoasri, Kabupaten Pacitan. Kemudian ia melanjutkan pendidikannya di SMP Negeri Pacitan dan SMA Negeri 271 Pacitan. Selepas lulus dari jenjang sekolah menengah, SBY melanjutkan pendidikan di Akabri pada tahun 1970 dan pada tahun 1973 SBY lulus dari Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dengan penghargaan Adi Makayasa sebagai taruna dengan lulusan terbaik. Setelah mengabdi di militer selama 24 tahun, pada akhirnya SBY mencapai puncak karir tertingginya pada dunia militer pada tahun 1997 saat ia diangkat sebagai Kepala Staf Teritorial atau Kaster TNI dengan pangkat Letnan Jenderal. Pada karir politiknya, SBY mulai terjun ke dalam dunia politik pada tahun 1999. Kala itu, ia diamanahi sebagai Menteri Pertambangan dan Energi di bawah kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid. Pada pemerintahan Presiden Megawati, SBY diamanahi sebagai Menteri Koordinator Politik dan Keamanan. Puncak karir politiknya terjadi pada tahun 2004 hingga 2014 ketika ia dipilih sebagai Presiden Republik Indonesia ke-6. Selain sebagai negarawan dan Presiden ke-6, SBY ternyata juga seorang seniman. Pada masa kepemimpinannya, SBY menghasilkan beberapa karya seni baik itu puisi, lagu, bahkan sampai karya lukis. Puisi pertamanya ditulis pada tahun 2004 dengan tajuk Palagan Terakhir. Ia mengaku pernah ada di satu momen kebanjiran inspirasi sampai menuliskan total 31 puisi. Namun begitu, SBY menolak disebut sebagai penyair. Ia mengatakan bahwa bahasa politik itu terlalu kaku, namun akan berhasil apabila menyampaikan sebuah pesan melalui bait syair puisi ataupun lagu. Haruskah hidupku terus begini dengan Tidak hanya puisi, SBY juga menghasilkan karya di dunia tarik suara. Pada tahun 2007, ia merilis sebuah album kolaborasi bersama beberapa musisi ternama Indonesia bertajuk Rinduku Padamu. Album tersebut berisi 10 buah lagu. Eksistensi SBY di dunia musik patut diacungi jempol. Bagaimana tidak? Selama masa kepemimpinannya, SBY membuat total 5 album dan berisi puluhan lagu. Bahkan lagu ciptaannya berjudul Untuk Bumi Kita pernah dibawakan oleh penyanyi asal Maluku Utara Arjuna Pratama Jahir pada saat upacara kemerdekaan di Istana Negara pada tahun 2011. Jiwa seni dari sosok Susilo Bambang Yudhoyono tidak berhenti sampai situ saja. Setelah habis masa mengabdinya pada negara, diam-diam SBY melanjutkan hobinya yang sudah lama tertunda, yaitu melukis. Periode pandemik pada tahun 2019 sampai 2021, SBY aktif di akun sosial medianya untuk memamerkan beberapa hasil lukisannya. Dalam wawancaranya dengan salah satu media, ia menceritakan bagaimana proses kreatif pada karya lukisannya. Rasa sayangnya yang besar kepada mendiang istri tercinta Ani Yudhoyono diungkapkan pada hampir seluruh karya lukisannya. Ia mengaku bahwa ketika melukis, ia merasa mendiang istrinya hadir di sampingnya. Semua lukisan SBY menampilkan keindahan alam Indonesia, seperti contohnya debur ombak di pantai Pacitan. Di dalam dunia seni, lukisan tersebut beraliran realis karena menampilkan apa yang terjadi di kehidupan dunia nyata. Di tahun 2021, SBY menggelar pameran lukisan pribadinya di JCC Jakarta dengan menampilkan hampir 50 karya lukisan. Dalam tweet di akun Twitter pribadinya, SBY menuliskan mimpinya ke dalam 4 cuitan yang ia tulis secara berurutan di waktu yang sama. Mari kita bedah.
Pada cuitan pertama, SBY menuliskan bahwa saya bermimpi di suatu hari Pak Jokowi datang ke rumah saya di Cikeas untuk kemudian bersama-sama menjemput Ibu Megawati di kediamannya. Selanjutnya kami bertiga menuju stasiun Gambir. Pada cuitan ini, mimpi yang dituliskan oleh SBY bisa bermakna bagaimana kultur orang Indonesia yang mengedepankan sebuah adab dan etika. Bagaimana seorang pemimpin dan rakyat yang lebih muda, baik secara usia dan pengalaman, dapat memposisikan diri untuk mendatangi seseorang yang lebih dituakan atau yang secara pengalamannya sudah lebih dulu. Kalau ditilik dari narasi SBY di Twitter, secara umur dan periode jabatan sebagai presiden, Megawati adalah yang paling dituakan. Sehingga Jokowi datang ke kediaman SBY lalu bersama-sama menjemput Megawati di kediamannya. Stasiun Gambir sendiri merupakan simbol dari kepentingan ekonomi serta politik dan komunikasi pemerintahan. Stasiun Gambir adalah titik poin atau stasiun kereta yang terdekat dari Istana Kepresidenan dan pusat pemerintahan di ibu kota Jakarta. Pada cuitan kedua, SBY menuliskan bahwa di Stasiun Gambir sudah menunggu Presiden Indonesia ke-8 dan beliau telah membelikan karcis kereta api Gajayana ke arah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Karena masih ada waktu, sejenak kami berempat minum kopi sambil berbincang-bincang santai. Pada cuitan ini, seorang presiden yang selanjutnya akan memimpin telah membelikan karcis, yang mana secara tersirat dapat dimaknai bahwa amanah yang diemban telah selesai dan sudah waktunya estafet kepemimpinan diteruskan. Dan kelak seorang presiden selanjutnya lah yang meneruskan amanah tersebut. Sehingga pemimpin ke-8 tersebut tidak ikut naik kereta dan tetap tinggal di stasiun tersebut untuk melanjutkan kepemimpinannya di ibu kota. Karcis kereta api ke arah Jawa Tengah dan Jawa Timur adalah penghargaan terhadap presiden pendahulunya untuk kembali ke kampung halaman karena dedikasi dan ketulusan untuk rakyatnya yang sudah dijalani selama menjadi pemimpin di negeri ini. Untuk rehat sejenak dari hingar-bingar dikala memimpin negeri ini. Dalam sela-sela sebelum keberangkatan, meminum kopi bisa diibaratkan sebagai sebuah sarana untuk berdiskusi santai serta pemberian sedikit wejangan. Minum kopi adalah simbol kedekatan. Minum kopi bisa diartikan diskusi tentang apa yang harus dilakukan, apa yang harus diteruskan, dan apa yang harus dibenahi. Pada cuitan ketiga, SBY menuliskan bahwa setelah itu, kami bertiga naik kereta api Gajayana yang siap berangkat ke tujuan. Di perjalanan, kami menyapa rakyat Indonesia dengan hangat. Rakyat yang pernah kami pimpin dengan penuh kesungguhan hati. Memimpin bangsa yang tak pernah sepi dari tantangan. Pada cuitan ini, kereta api adalah simbol dari sebuah wadah dengan gerbong yang panjang. Ibarat kereta api, pemimpin juga mempunyai gerbong yang panjang yaitu rakyatnya yang harus dipimpin. Mengapa bukan pesawat? Karena kereta berjalan menapak di darat. Seorang pemimpin harus berjalan di atas bumi dan menapak daratan dan bersikap andap asor atau rendah hati. Dalam kereta api kita bisa melihat dan menyapa masyarakat yang ada di darat dan juga simbol jalan beriringan. Kereta api Gajayana adalah layanan kereta api kelas eksekutif, sebagaimana jabatan presiden sebagai lembaga eksekutif di dalam pemerintahan. Mimpi SBY bisa dimaknai bagaimana mereka bisa melihat apapun di darat, menyapa masyarakat yang telah mereka pimpin selama masa jabatan mereka yang telah lalu. Seperti halnya perjalanan dalam sebuah kereta, memimpin sebuah bangsa juga membutuhkan waktu yang lama. Diperlukan proses yang panjang. Setiap presiden tentu punya sikap, keputusan, dan kebijakan yang berbeda-beda. Tapi mereka memimpin bangsa dan rakyatnya dengan hati yang tulus. Pada cuitan terakhirnya, SBY menuliskan bahwa sampai di Solo, Pak Jokowi dan saya turun dari kereta. Pak Jokowi kembali ke kediamannya, saya terus ke Pacitan dengan bus. Sedangkan Ibu Megawati melanjutkan perjalanan ke Blitar untuk berziarah ke makam Bung Karno. Pada cuitan ini, mimpi SBY bisa dimaknai tentang bagaimana dedikasi para mantan presiden sebagai negarawan di tempat asal mereka masing-masing. Jokowi dan SBY turun di Solo yang mana itu merupakan tempat asal Jokowi. Selanjutnya, SBY memilih melanjutkan perjalanan dengan naik bis menuju kampung halamannya di Pacitan. Megawati melanjutkan perjalanan ke Blitar untuk berziarah ke makam Bung Karno, seorang ayah, guru, dan bapak proklamator. Hal ini bisa dimaknai bagaimana ia berdoa untuk Bung Karno dan menyampaikan akan adanya hajat besar di negeri ini, yang mana akan ada sosok pemimpin yang melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan yang dulu diawali oleh ayahnya.
SBY adalah interpretasi dari sosok pemimpin dan negarawan. Kehidupan militer, politik, dan keseniannya kerap kali menjadi hal yang menarik untuk dibahas. Mimpi yang ia tuliskan dalam akun Twitter pribadinya pun menjadi bahan yang menarik untuk dibahas. Kalau menurut kalian, kira-kira apa sih maksud dari mimpi SBY tersebut?